Aksa pergi setelah mengantar Alina ke apartemennya. Saat sudah mengemudi jauh dari apartemen, Aksa menghentikan mobil di bahu jalan di mana ada sebuah mobil mewah sudah terparkir di sana. Aksa keluar dari mobil, lalu berjalan ke mobil mewah itu. Pria berpakaian sopir langsung mengambil alih mobil yang tadi dipakai Aksa untuk membawa mobil itu pergi dari sana. "Siang, Pak." Seorang pria memakai setelan formal membungkuk menyapa Aksa yang baru saja datang. "Pakaian Anda sudah ada di dalam mobil," ucap pria itu saat Aksa berdiri di depannya. Aksa tak banyak bicara. Dia langsung masuk mobil yang sudah dibuka oleh sopirnya, lalu mengganti pakaian sederhananya dengan setelan jas mahal yang sudah tersedia di sana. Setelah Aksa selesai berganti pakaian, asisten pribadi dan sopir masuk mobil. Mereka lantas pergi menuju perusahaan. "Bagaimana pernikahan Anda?" tanya asisten Aksa yang ikut di mobil itu. Aksa hanya menatap sang asisten dari kaca spion tengah. Ilham langsung membungkam mulut melihat tatapan tak senang dari atasannya. Selain keluarganya, Ilham juga tahu soal pernikahannya. Terlebih, pagi tadi dia meminta Ilham untuk membatalkan semua janji temunya dengan klien dan rekan bisnisnya untuk memenuhi desakan sang nenek yang memintanya menikah. Aksa menghela napas dan duduk tenang di kursi belakang sambil memandang jalanan yang mobil itu lewati. Dia sengaja berpakaian seperti orang biasa hanya untuk menutupi jati dirinya. Aksa menyandarkan lengannya di sandaran pintu mobil dan mengusap sebelah alisnya. Saat ini, yang dilakukannya semata-mata untuk melihat apakah Alina memang benar-benar baik dan tulus seperti yang Nenek Agni katakan, atau sebenarnya hanya berpura-pura baik karena ingin mengincar harta keluarganya saja. Dia itu cantik, pekerja keras, juga baik hati. Berkali-kali dia bersikap baik pada nenek tanpa memandang status atau bertanya siapa nenek ini, karena itu nenek yakin kalau dia itu pilihan tepat untuk dijadikan istrimu. "Kamu minta nenek yang pilih, jadi kamu harus setuju jika nenek menginginkan dia jadi cucu menantu." Aksa mengingat semua pujian yang dilontarkan sang nenek untuk Alina, tetapi meski begitu Aksa takkan mudah percaya begitu saja. Dia yakin, saat Alina tahu kalau dirinya memiliki segalanya, wanita itu akan terus bersandiwara untuk tetap menjadi istrinya. Sebab itu Aksa berpura-pura menjadi pria sederhana untuk menguji sampai mana Alina akan bertahan hidup sederhana dengannya. Dia ingin menguji sampai mana Alina bisa menutupi wajah aslinya, meskipun sebenarnya Aksa tidak tahu bagaimana sifat asli Alina. Aksa memandang ke depan, melihat asistennya sedang mengecek jadwal kegiatannya hari itu. "Bagaimana dengan rapat siang ini?" tanya Aksa akhirnya setelah sejak tadi diam, memikirkan pernikahan dadakannya. "Saya sudah menjadwalkan sesuai dengan yang Anda minta," jawab asisten Aksa. "Jadwal pertemuan dengan Pak Restu?" tanya Aksa lagi. "Karena tadi pagi Anda tidak bisa, Pak Restu berkata agar jadwal pertemuan Anda dengan beliau diundur lusa," jawab asisten Aksa sambil menoleh ke belakang. Aksa hanya mengangguk kecil mendengar jawaban sang asisten. Lantas dia menyangga dagu dengan kepalan tangan sambil menatap jalanan yang dilewati. Sesampainya di depan lobi perusahaan, petugas parkir di sana langsung membuka pintu mobil untuk Aksa. Aksa keluar lalu merapikan jasnya. Dia berjalan memasuki lobi diikuti Ilham menuju lift. Saat berjalan menuju lift, para karyawan yang berpapasan dengan Aksa langsung berhenti kemudian membungkukkan badan untuk memberi hormat pada pria itu tanpa terkecuali. Aksa berjalan dengan tegap tanpa menoleh pada para karyawan yang kini tetap membungkuk ke arahnya.